Bayangin, kita lagi masuk ke sebuah hutan purba jauh sebelum ada manusia, sebelum ada dinosaurus gede-gedean, bahkan sebelum daratan dipenuhi reptil raksasa. Kita akan kembali ke era Carboniferous, sekitar 350 juta tahun yang lalu. Ketika bumi kita isinya hanya hutan lebat, rawa-rawa dalam, pohon-pohon yang tinggi, yang daunnya kayak kipas raksasa, dan udara penuh dengan oksigen. Benar-benar beda banget sama dunia kita sekarang. Di tengah hutan ini, ada satu makhluk yang kamu lihat, kamu pasti refleks bilang, wah ini capung kok gede banget. Inilah dia, Meganiura. Meganiura itu beneran real, bukan CGI, bukan legenda, bukan makhluk mitologi. Serangga ini ukurannya bisa nyampe 70 cm lebih dari ujung satu sayap ke sayap lainnya. Jadi kebayang ya, capung zaman sekarang aja ukurannya segitu. Mungkin ukurannya kayak jempol. Nah ini setengah meter lebih. Kalau dia lewat depan muka kamu pasti bakal mikir itu drone. Dan lucunya bentuknya mirip banget sama capung modern. Yang bikin Meganiora bisa gede banget dulu bukan karena dia nge-gym, bukan karena diet khusus, tapi karena kadar oksigen di atmosfer bumi waktu itu super tinggi, sekitar 35%. Dibandingkan dengan sekarang cuma 21%. Dengan oksigen setinggi itu, organ pernafasan serangga yang namanya trakea jadi bisa memasukkan oksigen lebih banyak. Artinya, tubuh mereka bisa mendukung ukuran yang lebih besar. Sekarang kadar oksigen udah normal, jadi serangga nggak bisa gede kayak dulu lagi. Coba kalau oksigen masih 35%, mungkin kamu lagi scroll sambil dengar suara kecoa terbang ukuran paha ayam lewat di belakang kamu. Untung aja udah enggak. Balik lagi ke Meganiura. Dia bukan cuman gede, tapi juga predator super efektif di masanya. Kalau sekarang capung makan nyamuk dan serangga kecil, Meganiura makannya versi kunonya, yaitu serangga kecil, serangga lain yang agak gede, mungkin juga amfibi kecil yang masih pada berkeliaran di rawa. Dengan mata gede yang bulat dan multifaceted, dia bisa lihat mangsa dalam jarak jauh dan langsung ngejar dengan kecepatan yang bikin hewan lain nge-freeze. Bayangin aja, kalau kita jadi kata kecil di era Carboniferous yang lagi makan, tiba-tiba ada bayangan besar lewat di belakang atau di atas kamu. Kemudian kita nengok, dan pas kita lihat, cuman ada dua mata besar yang memantulkan cahaya, sayapnya transparan kayak kaca, dan suara ser yang super cepat. Itu Meganiura lagi hunting. Kalau kena, tamat udah. Jadi walaupun terlihat cantik seperti capung, Meganiura itu pemburu yang luar biasa sadis. Serangga ini juga diyakini sangat gesit, kayak jet tempur. Sayapnya panjang, ringan, dan kuat. Gerakan sayapnya bisa independen. Artinya, sayap kiri dan kanan bisa ngatur sendiri-sendiri. Kalau manusia punya itu, mungkin manusia bisa parkir di udara. Hebatnya lagi, Meganiura bisa hovering, bisa mundur, bisa zigzag cepat banget. Di dunia tanpa burung, tanpa kelelawar, tanpa predator udara. Dia adalah top predator di langit. Sekarang kita bahas sekilas tentang sejarah penemuannya. Fosil Meganiura pertama kali ditemukan di Prancis tahun 1880-an oleh seorang ahli serangga bernama Charles Brongniart. Tentu, waktu itu orang-orang agak kaget juga karena nemu sayap ukuran gitu, terus dibilang ini serangga. Pasti orang mikir, kok bisa gede banget? Tapi Brongniart nyadar bahwa ini memang serangga purba raksasa. Dan dari sanalah nama Meganiura moni muncul. Meganiura sendiri berarti urat-urat besar, nunjukin sayap mereka yang punya pola urat kompleks dan kuat, kayak jaringan struktur kristal. Kalau kalian tanya, emang dia sepupunya capung? Nah, ini menarik banget. Secara ilmiah,
Meganiura itu termasuk ordo Meganisoptera, bukan Odonata. Odonata itu ordo capung modern zaman sekarang. Jadi, mereka itu bukan langsung leluhur capung, tapi lebih kayak saudara jauh yang ada di cabang pohon keluarga serangga bersayap. Jadi ibaratnya kalau keluarga capung itu keluarga A dan Meganiura itu keluarga B, tapi sama-sama satu marga besar yang terbang dan punya sayap yang panjang. Fosil Meganiura nunjukin sayapnya punya struktur luar biasa rumit. Uratnya banyak, tebal, dan menyebar kayak jaring yang halus. Kalau capung modern bisa tahan terbang dengan kecepatan tinggi dan akrobatik. Apalagi Meganiura ini, dia bisa bebas freestyle di langit. Makanya mereka jadi penguasa udara pada masanya. Kalau hari ini ada serangga segede itu, dunia mungkin bakal beda banget. Lari sore jadi olahraga adrenalin. Lingkungan Meganiura juga menarik buat dibahas. Zaman itu, bumi penuh hutan raksasa. Pohon-pohon seperti Lepidodendron dan Sigillaria tingginya bisa sampai 30 meter. Daunnya aneh-aneh, batangnya besar, dan banyak rawa, lumut tebal, dan tanaman paku yang jumlahnya banyak banget. Hewan-hewan kecil kayak serangga dan amfibi berkeliaran di mana-mana. Dengan lingkungan sepadat itu, makanan buat Meganiura melimpah. Dia nggak perlu cari mangsa jauh-jauh. Cukup terbang rendah, menyusuri rawa, pasti dia dapat serangga gede yang lagi lengah. Terus gimana dengan cara dia berburu? Dari bentuk rahang dan struktur mulutnya, ahli paleontologi percaya Meganiura adalah predator aktif. Dia terbang, mengintai, terus menyambar. Kakinya kayak punya kait buat nangkep mangsa sambil terbang. Mirip capung modern, tapi versi pemangsa zaman purba yang lebih hardcore. Setelah nangkep mangsa, dia bakal pergi ke tempat aman, lalu nyantai makan sambil nempel di batang pohon atau daun besar. Kalau kalian penasaran kenapa Meganiura pada akhirnya punah, jawabannya bukan karena ada predator baru atau bencana besar. Yang terjadi simple, kadar oksigen bumi saat itu turun ketika bumi masuk ke era Permian. Komposisi atmosfer berubah, oksigen turun drastis, dan serangga raksasa jadi sulit bertahan. Karena trakea mereka udah gak mampu lagi mengalirkan oksigen yang cukup buat tubuh sebesar itu. Jadi pelan-pelan ukuran serangga makin kecil. Meganiura pun menghilang dari bumi, digantikan spesies lain yang lebih kecil dan lebih efisien. Sama dengan serangga raksasa lain, juga mengalami nasib yang sama. Lingkungan menentukan ukuran makhluk, dan Meganiura itu contoh kuat bahwa faktor alam bisa mengatur siapa yang boleh gede dan siapa yang harus mengecil. Dan itulah dia kisah Meganiura. Kita bisa ambil satu pesan, bumi itu pernah berubah berkali-kali. Oksigen naik turun, suhu naik turun, makhluk hidup datang dan pergi. Dan Meganiura jadi bukti bahwa kehidupan selalu menyesuaikan diri dengan alam. Meski dia udah punah, jejaknya masih ada lewat fosil yang kita temukan. Dan setiap kali kita lihat sayap capung, ada sedikit bayangan Meganiura di sana. Versi mini dari legenda langit zaman Carboniferous. Terima kasih udah nonton dan mampir sampai menit ini. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa tinggalin like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.